Selamat hari Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah Sabat terakhir daripada tahun 2020. Kita masih bisa merasakan dan menjalani peribadatan Sabat. Untuk itu kita betul-betul merasakan satu kebahagiaan dan syukur. Untuk itu kita akan mempelajari sekolah Sabat yang terakhir pada triwulan ini, pada tahun ini, dan yang berjudul Surga, Pendidikan, dan Pelajaran Abadi. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan waktu yang indah ini. Untuk penutupan tahun 2020 ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu yang terakhir pada tahun ini, sehingga kami merasakan satu sukacita, satu kebahagiaan yang luar biasa, karena berkat Tuhan sepanjang tahun ini masih menjadi bagian kita semua sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, mengampuni semua dosa, kekurangan, kelemahan kami. Kami menyerahkan seluruh acara ini dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang terakhir pada tahun ini, bahkan pada triwulan ini. Dan ini sangat membahagiakan kita semua, karena hari Sabat ini pelajaran kita berjudul Surga, Pendidikan, dan Pelajaran Abadi. Beberapa hari yang lalu, sepanjang minggu ini, Tuhan telah, saudara-saudara kita semua telah memberikan satu ringkasan pelajaran sekolah Sabat dari Minggu sampai hari Kamis. Dan hari ini adalah hari Jumat, tanggal 25 Desember, kami membawakan sebagai pendalaman. Untuk itu saya akan mengulang sedikit pelajaran-pelajaran yang lalu. Inti daripada pelajaran itu, di mana untuk mengetahui pelajaran pendalaman ini kita mempelajari sedikit tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang pertama, dalam kehidupan ini kita harus tahu asal mula kita ada dan tujuan hidup kita. Alkitab telah menunjukkan dengan jelas bila kita mau mempelajarinya. Jadi, kehidupan kita ini harus kita pelajari dari awal mulanya sampai kita mengalami maut atau kematian. Poin yang kedua, nasib orang mati. Bagi orang-orang percaya, Allah telah menjanjikan kehidupan kekal. Dengan jalan Dia menjelma sebagai manusia, menebus, menyelamatkan dari dosa, sampai mati di kayu salib. Dengan cara itulah Tuhan merebut manusia dari cengkeraman setan. Poin yang ketiga, suatu kehidupan yang baru. Begitu besar perbedaan kehidupan sekarang ini dengan kehidupan yang baru yang akan kita alami setelah kematian kita. Tidak ada lagi kesusahan, sakit, tangisan, dan duka cita. Kita hidup bersama dengan segenap ciptaan seperti pada mulanya dengan sempurnanya. Yang poin yang lain, nantinya kita akan ketahui di surga tempat pendidikan selama kekekalan. Apa yang menjadikan pelajaran dalam sekolah ini? Yaitu rahasia keselamatan. Mengapa Yesus menebus kita dari dosa yang sekarang ini? Kita tidak tahu apa alasannya. Untuk itu kita hanya bisa tahu kalau kita sudah berada di surga nanti dan mempelajarinya selama kekekalan. Guru besar, Kristus dari awalnya adalah guru. Dalam kekekalan kita akan terus belajar tentang rahasia Kristus menyelamatkan kita dari cengkeraman setan. Kita tidak akan pernah tahu pada saat sekarang ini apa rahasia atau sebabnya, alasannya Yesus menjadi manusia menyelamatkan kita sampai dengan jalan menyerahkan nyawanya di kayu salib.
Inilah sekelumit pelajaran sebelum kita mendalami pelajaran ini. Dan kita sekarang masuk dalam pendalaman di hari Jumat ini. Kita bisa membaca dalam buku-buku Ellen White, yaitu Sekolah Eden yang Dipulihkan, halaman 279 sampai 286, dan Seri Membina Keluarga jilid 3. Juga buku Pertikaian Berakhir, halaman 697 sampai 716, dan Alfa Omega jilid 8. Nah, inilah buku-buku yang bisa kita pelajari untuk mengerti pendalaman sekolah Sabat pada akhir tahun ini. Ada 4 poin di sini, yaitu bila mana kita hidup di dalam surga nanti, kita akan mendapatkan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, singa yang sangat kita takuti dan menggentarkan dunia ini akan berbaring bersama-sama dengan anak domba, dan segala-galanya di dunia baru penuh kedamaian dan keharmonisan. Pohon-pohon di dunia baru lurus-lurus tanpa cacat, tinggi, berbuah, dan sangat luar biasa keindahannya. Poin yang kedua, biarlah segala keindahan yang terdapat dalam rumah kita di bumi ini boleh menggambarkan keindahan atau kesempurnaan kehidupan kita di rumah kita yang di surga nanti. Pohon-pohon yang bergoyang, mata air hidup, kota yang terang benderang, dan para penyanyi yang mengenakan jubah putih, yakni rumah kita yang di surga dunia yang indah, yang tidak seorang pun dapat melukiskannya, dan lidah orang fana mengaruniakannya. Biarlah angan-angan hatimu melukiskan rumah orang selamat, dan jangan lupa bahwa tempat itu jauh lebih mulia daripada angan-angan hatimu yang paling jelas yang dapat engkau lukiskan. Poin yang ketiga, suatu ketakutan bahwa warisan yang akan datang itu kelihatannya terlalu materialistis telah menuntun banyak orang untuk memandang dari segi rohani semua kebenaran yang menuntun kita memandangnya sebagai tempat tinggal kita. Namun Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima pengajaran firman Allah tidak akan bersikap masa bodoh sama sekali mengenai tempat tinggal surgawi. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Pikiran fana ini tidak dapat mengerti kemuliaan firdaus yang akan kita lalui. Inilah beberapa gambaran mengenai surga, pendidikan, dan pelajaran yang abadi tentang kehidupan kita, di mana kita pada saat sekarang ini tidak bisa dan tidak akan pernah bisa mengetahui dan mengerti apa alasan Yesus turun menjadi manusia yang berdosa namun tidak berdosa, hanya untuk menyelamatkan kita, menarik kita dari cengkeraman setan di bumi ini, di dunia ini, untuk diselamatkan kembali, yaitu bagi orang yang percaya, orang yang melakukan kebenaran Tuhan, orang yang setia, orang yang takut, orang yang melakukan hukum Tuhan, itulah yang akan bisa merasakan keindahan surga yang akan disediakan oleh Tuhan kita sendiri. Inilah gambaran sekelumit pelajaran sekolah Sabat pada akhir tahun ini. Kiranya nanti boleh menjadi renungan kita bersama, boleh menjadi pemikiran kita, dan akhirnya kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.